Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata." Kalau mereka sudah bertobat, lalu mendirikan sholat, membayar zakat, maka hentikanlah engkau dari memerangi mereka. Ini kisahnya bahwa dalam sebuah pertempuran dan peperangan, maka kapan orang yang menjadi musuh kita dalam sebuah peperangan, boleh kita lepas dan kita berhenti untuk memerangi mereka, dan bahkan harus kita berhenti dan memerangi mereka, yaitu kapan mereka sudah tobat, mendirikan sholat, lalu mendirikan zakat, artinya sudah masuk Islam, dan ditandai mereka itu dengan mendirikan sholat dan membayar zakat. Baik, keterangan lebih luas nanti dari hadis-hadis Nabi. Cuma dari ayat ini kami akan singgung tentang pendapat para ulama. Dari ayat inilah di antara yang menjadi ayat inilah di antara hujjah para ulama yang mereka mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat sampai tidak membayar zakat, orang yang meninggalkan sholat dan orang yang tidak membayar zakat, maka itu layak untuk diperangi. Biarpun itu dari orang Islam, dulu para sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah mau merangi orang murtad gara-gara mereka mengatakan zakat tidak wajib. Mengatakan zakat tidak wajib. Kemudian sholat juga demikian, dan masalah sholat dalam meninggalkan sholat ada dua pendapat. Bagi orang yang telah beragama Islam kok kemudian meninggalkan sholat, menurut jumhur ulama, kalau meninggalkan sholat karena malas-malasan, hati-hati sholat. Dosanya gede. Kalau meninggalkan karena malas-malasan dan masih meyakini kalau sholat itu wajib, maka orang tersebut masih dianggap sebagai orang yang beriman, tapi hukumannya adalah hukuman di penggal leher. Karena meninggalkan sholat malas-malasan. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hanbal dianggap sebagai seorang murtad. Jadi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, jadi kelihatannya harus tegas dengan ini. Dan kayaknya layak agar orang pada hati-hati di sini. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ada orang tidak melakukan sholat, malas-malasan, biarpun masih mengatakan sholat wajib, dia tidak akan sebagai orang yang keluar dari iman, yang punya pernikahan terceraikan. Punya pernikahan terceraikan, hati-hati. Makanya rugi, alhamdulillah, punya suami tidak sholat, punya istri tidak sholat. Kalau menurut Imam Syafi'i masih dianggap sah pernikahan tersebut, akan terlihat seorang istri atau suami yang meninggalkan sholat dengan malas-malasan dihukum. Tapi cara menghukumnya dalam Islam ya bukan serta-merta begitu. Ada namanya istiqah, diminta untuk bertobat, disuruh tobat dulu. Bila tak mau tobat, istiqah, diminta untuk tobat, sholat, ayo sholat, gak mau, ayo sholat, gak mau, masih gak mau. Kalau kau tidak sholat nanti dihukum, hukumannya penggal leher. Masih gak mau, diangkat pedang di atasnya. Kalau masih gak mau, berarti mau mati. Jadi bukan langsung kalau begitu, tidak. Islam itu indah, bukan langsung. Karena apa? Menunjukkan kebanggaan yang luar biasa. Sudah dinasihati gak mau, pedang di atas lehernya pun masih gak mau. Berarti itu sudah lama bikin mati orang. Kalau tidak, dia takut. Nanti kan dia ikut melakukan sholat. Dia pun sholatnya karena terpaksa dahulu. Sebetulnya dia orang Islam nantinya, kalau sudah masuk Islam. Tapi kalau orang kafir tidak boleh dipaksa. Orang masih kafir lagi rahmitin, tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Islam itu indah. Ini tadi bahasanya kalau orang itu sudah masuk Islam seperti itu. Kalau sudah masuk Islam, kemudian dia meninggalkan sholat, hukumannya semacam itu. Kalau tidak mau membayar zakat, alasannya zakat tidak wajib, maka itu pun keluar dari iman, dan itu namanya murtad. Kemudian setelah itu dikiaskan yang lainnya, semuanya kewajiban-kewajiban. Baik, ini makna lain yang bisa dipahami bahwasanya kalau sudah orang itu melakukan sholat, aqamu sholat wa atu zakat, lalu mendirikan zakat, membayar zakat, atau melakukan sholat, jangan sampai ada di antara kalian yang mengatakan mereka masih kafir. Allah, apalagi boleh dibunuh. Sekarang zaman orang dikit-dikit mengkafirkan, membunuh dan seterusnya.
atas dasar dakwah, syirik dan sebagainya. Semuanya ada aturan, ada prosedurnya. Baik langsung pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata. Wa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala muttafaqun 'alaih." Baik, ya. Disebutkan bahwa dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa beridho, memberikan kerelaan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abdullah dan ayahandanya Sayyidina Umar bin Khattab. Rasulullah pernah bersabda, "Umirtu, aku diperintahkan an uqatila an-nasa, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sampai mereka berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dari itu ada orang-orang yang memahami hadis Nabi seenaknya sendiri, atau dari orang kafir luar Islam. Dipikir Nabi itu bisu, ngomong gini kok kecil. Sehingga ini loh hadis yang dijadikan untuk mencaci umat Islam. Dan memang ada dari umat Islam yang salah paham bahwa hadis ini begini saja. Sehingga semua orang kafir perang musuh, bukan begitu, musuhan terus. Hadis ini tidak berdiri sendiri. Hadis ini ada sangkut pautnya dengan yang lainnya. Ini yang dibaca oleh orang di luar Islam, bahwasanya lihat, umirtu an uqatila an-nas, aku disuruh untuk memerangi manusia. Islam agama memerangi. Oh, gitu. Padahal ini ada hubungannya dengan ayat yang lain. Dalam Al-Quran disebut waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunahum. Ayat itu ja'alul qital wa waqurrun lahum. Wahai orang-orang yang beriman, waqatilul ladziina yuqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunahum. Perangilah mereka-mereka yang memerangi muka ini. Perangilah dari perintah perang ini, karena bisa mereka memerangi kita. Karena mereka baca hadis satu, kemudian dikeluarkan lalu disarai, katanya Islam ngajak perang. Mulai dari nas yang jelas dan juga praktek Nabi dan para sahabat-sahabat mulia menunjukkan bahwasanya Islam tersebar dengan peperangan. Ini pembahasan panjang lebar tentunya masalah ini, yaitu apakah illat, apakah asal ilaqah bainal muslimin wa ghairil muslimin as-silm aw al-kufru aw al-hirabatu. Jadi hubungan kita dengan orang kafir itu asalnya bagaimana? Asil damai atau hirabah peperangan. Jumhur ulama mengatakan asil. Kalau mau dikatakan hirabah peperangan, itu pun ada aturannya. Jadi urusan kita dengan orang di luar Islam pada dasarnya adalah asil damai, nggak ada peperangan. Sehingga Nabi pun damai dengan siapapun dari orang di luar Islam, damai. Kecuali kapan? Di saat mereka memerangi. Dan di saat mereka jelas mereka memerangi khianat, maka qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunahum. Perangi mereka. Yang memerangi. Terus sampai kapan? Hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ini gunanya. Jadi kita di saat mereka kurang ajar, ada mereka memerangi kita, curang kepada kita, maka saat itu kita memerangi mereka dan kita memerangi mereka sampai kapan? Kalau mereka sudah asyhadu an la ilaha illallah, tidak boleh diperangi lagi. Indah dalam Islam. Kalau itu sudah seorang yang dalam sebuah peperangan perbedaan agama, kalau mengucapkan kalimat syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, asamu minni dima'ahum, mereka telah menjaga darah mereka dariku. Artinya tidak boleh tertumpahkan darahnya, hartanya tidak boleh kita rampas dan seterusnya. Ini pendidikan yang ada di dalam Islam. Dalam ayat lain, wa udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Jadi dulu umat Islam itu di saat diperangi dia tidak berani karena belum ada perintah perang. Dizalimi, bagaimana tidak dizalimi? Nabi diusir dari Mekah, terus disakiti dan seterusnya, terus disakiti. Di Taif bagaimana kisah Nabi SAW? Tapi tidak pernah Nabi sampai ada ini udina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, telah diizinkan bagi mereka yang telah diperangi.
bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang dizalimi. Inna Allah ala nasrihim qadir. Allah Maha Kuasa untuk menolong mereka. Nah, ini adalah kita pahami bahwa ayat-ayat perang itu kalau dibaca sepotong-sepotong memang jadi fitnah. Dan itulah pekerjaan ahli fitnah. Maka siapapun yang membawa ayat perang saja tanpa dibarengi dengan ayat-ayat yang lainnya, maka itu ahli fitnah. Seolah menggambarkan Islam itu perang. Islam bukan disebarkan dengan benar. Nah, kapan peperangan itu terjadi? Dan tadi kan kisahnya kalau terjadi peperangan bagaimana? Kalau terjadi peperangan, baru nanti kalau orang itu bersahadat, biarpun di tengah medan laga, kita tidak boleh membunuh mereka. Nah, ini ada ayat-ayat berikutnya. Dan di dalam peperangan itu, kapan disyariatkan perang? Itu indah. Islam itu mensyariatkan perang itu kalau memang sudah ada yang ternodai dari dalam Islam itu sendiri. Kalau tidak ada, nggak ada peperangan. Makanya kalau kita tiba-tiba menyerang satu warga, satu negeri yang kafir, nggak ada urusan dengan kita yang menyerang. Dosa, Nabi bakal marah. Nabi bakal marah. Agar tapi peperangan itu terjadi karena 3 hal. Sebuah komunitas dalam masyarakat itu ada di situ namanya bumi pertiwi, negeri, tempat tinggal. Itu hak yang harus dijaga. Yang kedua adalah ada masyarakat, komunitas, bangsa. Terserah di dalamnya bangsa apapun, kalau sudah ikut dengan nama Islam. Yang ketiga adalah ada undang-undang. Maka itu adalah 3 unsur terbentuknya sebuah negara. Ada negeri, ada bangsanya, ada undang-undangnya. Dan itulah Islam. Negerinya, masyarakat kaum muslimin punya tanah air, kemudian sudah ada peraturan. Nah, kapan peperangan itu terjadi? Di saat terjadi penodaan terhadap salah satu dari 3 ini. Kalau tidak ada penodaan terhadap salah satu 3 ini, maka ada peperangan. Nah, kemudian Islam itu datang untuk menyelamatkan umat. Setelah kita menjaga di dalam baru keluar. Keluarnya pun tidak pernah mengajak kepada kebaikan. Untuk membebaskan manusia dari diperbudak manusia untuk menjadi budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam diselamatkan dengan kebaikan. Baik. Maka di saat kita menyebarkan kebaikan dengan kebaikan dan tidak boleh bertentangan dengan siapapun. Kalau orang tidak mau, kalau ada orang tidak mau, tidak boleh kita paksakan. Sehingga Nabi biarkan orang yang di luar Islam untuk tetap dengan agamanya. Nabi tidak memaksakan. Akan tapi yang menjadi masalah apa? Di saat mereka menghalangi, di saat kita ingin menyampaikan kebaikan. Nah ini, kita ingin menyampaikan kebaikan. Kalau seseorang menolak, tidak ada masalah. Misalnya orang Kristen, saya tidak mau dengan Islam, boleh. Tapi saat kita ingin menyebarkan Islam, kalau dia menghalangi, ini jadi bermasalah. Nah ini, Islam mau disebar, karena Islam menyebarkan kebaikan. Karena Islam ingin menebarkan kebaikan yang disampaikan ke orang lain, lalu ada yang menghalangi, maka yang menghalangi ini harus diberi pelajaran. Buka kebaikan, maksudnya begitu. Jangan sampai ada yang menghentikan dan menghalangi. Jadi semuanya proses berkembangnya Islam seperti itu. Kalau terjadi ada pelanggaran misalnya, ada umat Islam membantai dan seterusnya, itu adalah kesalahan daripada orang per orang, bukan dari dasar Islam. Lihat di dalam peperangan Nabi mengatakan, jangan kau bunuh seorang tua, jangan kau bunuh perempuan, jangan kau bunuh anak-anak kecil, jangan kau tebang pohon-pohon, jangan kau rusak tanaman-tanaman yang bakal mereka makan. Di tempatnya orang kafir, kalau kau nyerbu pada tempatnya orang kafir sana lihat. Dan jangan kau bunuh orang yang tidak berperang denganmu, sipil maksudnya. Lalu lihat peperangan dengan orang di luar sana. Bagaimana pengeboman kampung sipil? Rakyat, dibom dan seterusnya. Islam tidak boleh begitu. Nabi marah. Kalau seandainya terjadi penyerangan terhadap satu kaum karena terjadi peperangan, ada aturannya di dalam Islam itu. Orang tua tidak boleh dibunuh, perempuan jangan dibunuh, anak kecil jangan dibunuh, ternak tidak boleh dihaluskan, tidak dibunuh. Tanaman-tanaman tetap dilestarikan. Karena apa? Mereka pun masih butuh makan. Karena tujuannya bukan untuk surga dan seterusnya. Dia di dalam Islam itu indah, bukan dengan peperangan, tapi kadang ditampilkan ke wajah oleh orang-orang di luar Islam semacam itu. Juga ada karena memang dari dalam Islam itu muncul
orang-orang ekstrim jadi ngajak perang. Kadang yang diajak perang bukan orang kafir saja, orang Islam pun diperangi. Ini musibah di dalam kita. Jadi itu fitnah. Jadi itu bukan dari Islam ya. Orang Islam, orang berasyhadu an la ilaha illallah dikatakan kafir, dibunuh dan seterusnya. Orang yang terhadap kaum muslimin, orang Islam terhadap kaum muslimin, itu bukan Islam, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah indah. Bahkan hidup berdampingan dengan orang di luar Islam pun Islam tetap indah. Maka ini dikatakan bahwasanya wa anna Muhammad wa yuqimu sholata. Aku disuruh memerangi mereka yang telah memerangi. Maksudnya di dalam peperangan aturannya kami tidak boleh berhenti dalam peperangan sampai mereka bersyahadat. Selagi peperangan sudah dimulai, maka peperangan tetap harus berjalan. Sampai kapan? Sampai kau berasyhadu an la ilaha illallah. Nah ini dalam peperangan ini. Bukan sama orang datang, sahabat kan? Nggak ada begitu. Nggak ada. Kalau dalam keadaan wajar nggak boleh kita. Dalam peperangan terus. Kau akan aku bunuh, karena kita perang. Sebab kalau aku tidak membunuhmu, kau akan membunuhmu. Sampai kapan? Sampai dia berasyhadu an la ilaha illallah. Lalu mengatakan asyhadu an la selesai. Artinya ini, kalau ada orang bersyahadat sholat, anggap dia orang yang beriman. Jangan sampai kita mengatakan bahwasanya yang benar dia omongnya bohongan tuh. Sok tahu kita. Dan sekarang orang gampang menafsirkan orang lain, menuduh orang lain sebagai orang yang kafir. Alhamdulillah. Ada kelompok-kelompok Islam ini. Dikit-dikit saudaranya dikatakan kafir. Ketahuilah, jika ada seseorang telah jelas-jelas dia beragama Islam, yakin dia adalah beragama Islam, tidak boleh kita keluarkan dari agama Islam kecuali dengan keyakinan. Misalnya apa? Dia dianggap murtad kalau sudah terlihat bisa nyembah berhala. Allah dia terang-terangan mengatakan sholat tidak wajib, saya tidak mau Islam. Atau mengatakan apa? Undang-undang negara ini lebih bagus daripada undang-undang Islam. Murtad langsung untuk poin itu. Nggak bisa tidak. Kalau dia mengatakan undang-undang negara ini lebih bagus daripada undang-undang Islam, murtad langsung. Orang nggak ngomongnya dalam tangan seperti itu. Wajib zakat, yuqimu sholata, diikuti dengan mendirikan sholat, membayar zakat. Bila fa'alu dzalika, kalau sampai melakukan yang demikian, di kiri kanan kita kan orang sudah sholat. Orang juga bayar zakat, jangan kita bodoh-bodoh bayar zakat. Mereka itu terjaga darah mereka. Maka jangan saya ada berani mengatakan dia kafir, dia belum iman. Untuk masya Allah, ini adalah musibah di dalam umat Islam. Itu adalah musibah kebicaraan, musibah keterburuan. Pernah suatu ketika Sayyidina Usamah bin Zaid, nanti ada riwayatnya hadisnya. Sayyidina Usamah bin Zaid dalam sebuah peperangan, itu musuhnya itu sudah mau dibunuh. Jadi saat mau dibunuh itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam peperangan dibunuh persis sama Sayyidina Usamah bin Zaid. Beritanya nyampe ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah, Usamah mendengar kamu bunuh orang yang sudah bersyahadat. Ya Rasulullah, karena dia takut dengan gemerlapnya kilauan padaku saja ya Rasulullah. Nabi marah. Ada syekh Rasulullah. Kok kayak kamu tahu hatinya orang? Apakah kau belah dadanya sampai kau tahu hatinya begitu? Dimarahi Sayyidina Usamah bin Zaid. Kalau orang sudah bersyahadat selesai, dia adalah ahli iman. Kecuali dia mempunyai ungkapan-ungkapan yang bertentangan, dia bersyahadat. Itu sesungguhnya. Kecuali dia sudah bersyahadat mengatakan aku tidak percaya Nabi Muhammad. Baru sama orang sudah bersyahadat mengatakan misalnya Quran bukan wahyu, Nabi Muhammad bukan Nabi. Nah itu murtad. Undang-undang kita ini negara kan undang-undang Islam. Undang-undang negara ini lebih bagus daripada undang-undang Islam. Nah ini murtad itu. Dia pun sudah bersyahadat. Kenapa? Dia punya ungkapan-ungkapannya yang mengkafirkannya. Hadis berikutnya. Ada Abi Abdillah Tariq bin Husain. Dari Abi Abdillah Tariq bin Husain radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara dan kufur ingkar bima yu'bad min dunillah, sesembahan selain Allah,
haruma malu wadamu, maka darahnya itu haram untuk dialirkan, hartanya haram untuk diambil. Maksudnya terjaga. Wa hisabuhu 'ala Allah. Mana wa hisabuhum? Tadi wa hisabuhu 'ala Allah. Nanti setelah itu urusannya dengan Allah, urusan batinnya. Hadis yang pertama tadi belum kita teruskan. Asamu minni bima umar illa bihaqqil Islam. Jadi kalau sudah orang bersyahadat, melakukan sholat, bayar zakat, terjaga, tidak boleh kita katakan kafir untuk kita bunuh. Illa bihaqqil Islam, kecuali hak Islam. Misalnya apa? Dia membunuh orang, boleh dibunuh. Hak. Dia membunuh, dibunuh. Meninggalkan sholat, dibunuh. Murtad, dibunuh. Hak. Dia pun dia sudah berislam tadi. Dia sudah bersyahadat, cuma dia murtad. Maka hati-hati kita punya pekerjaan murtad. Murtad itu dosa yang wajib menghapuskan pahala. Kalau ada orang murtad mati dalam keadaan murtad, telah di neraka selama-lamanya. Maka hati-hati kita. Jangan deket-deket dengan kemurtadan. Ya, murtad itu macam-macam. Ya, itu lagi mengatakan puasa tidak wajib, puasa Ramadan. Zakat tidak wajib, sholat tidak wajib, Quran bukan wahyu, Nabi Muhammad bukan Nabi, dan seterusnya. Wa hisabuhum 'ala Allah. Jadi kalau kita sudah bertemu orang pakai kopiah, sholat di masjid, tidak, itu saudara kita. Ada pun hatinya bukan urusanmu. Kita tidak tahu hati siapapun. Dia mengatakan kayaknya orang munafik. Kayaknya orang munafik pun ngurus hati orang. Dan boleh urusannya kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis berikutnya dari wa hisabu 'ala Allah taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada hadis berikutnya nanti insyaallah berkenaan dengan orang-orang yang kisah-kisah orang yang dalam peperangan. Ternyata di dalam peperangan ada orang yang tobat. Allah bersyahadat bagaimana pendidikan dari Nabi SAW. Pendidikan Nabi adalah indah memaafkan. Itu dalam peperangan. Bagaimana dalam keadaan normal, bagaimana dalam keadaan wajar, maka sangat tidak boleh kita boleh mengkafirkan orang lain. Sebab hukumnya, kalau seseorang itu sudah disebut sebagai orang yang kafir, maka hukumnya murtad. Dan kalau orang itu murtad, maka darahnya boleh dialirkan, harus dibunuh. Tapi jangan sampai didengar dengan licik juga. Kalau orang di luar Islam mendengar biji, tidak sholat saja dibunuh. Kemudian murtad kalau dibunuh, karena murtad itu pengkhianatan yang luar biasa. Dan cara bunuhnya pun ada prosedurnya. Cara bunuhnya prosedurnya ditanya dulu, kamu nyembah berhala ya? Iya. Mau tobat enggak? Enggak mau, nekat itu. Kalau mau, berarti tidak lagi dibunuh. Dibunuh, jangan digambari kalau mau bunuh, bunuh di Honda. Tujuannya agar dia tidak menjadi memecah belah nanti, agar tidak merusak yang lain. Maka diberi, kalau seandainya ditegakkan, insya Allah orang pada sholat semuanya. Kalau sholat semuanya mesti akan ramai, perkumpulan jadi indah. Gak banyak bermusuhan, gak banyak berat, ada yang mabuk sekarang ini. Sekarang memang lihat, ada yang mabuk, ada yang rampok, ada ini semuanya. Karena ada meninggalkan sholat. Cuma ada hukum masalah sholat diterapkan. Yang tidak sholat dihukum sesuai dengan syariat Islam. Pada sholat semuanya. Dan kalau sudah pada sholat semuanya, banyak ngaji kan? Masuk masjid, ketemu dengan orang-orang baik, berkawan dengan orang-orang baik. Mau tidak mau dari baik semuanya. Jadi Islam itu datang syariat Islam untuk kebaikan semuanya. Sekarang kalau tidak sholat, kumpul sama yang tidak sholat. Kumpul sama yang mabuk, kumpul sama yang nyuri, kumpul sama yang gojek, kumpul, akhirnya berkembang perjalanan itu. Maka ini luar biasa. Tapi jangan dipandang bahwasanya syariat Islam tidaklah keras, tidak ada. Maka sangat bagus, sangat indah. Maka yang terjadi namanya kisos itu sendiri. Di dalam Islam adalah hukum kisos di hayatun, ternyata dalam hukum kisos itu adalah kehidupan. Dan dia bisa merahasia ini semuanya. Beda dari orang yang punya iman. Bagaimana hukum bunuh kok kehidupan? Ini sebetulnya sangat sederhana. Jadi kalau ada di sebuah komunitas orang yang senang hidup, itu kan gak mau dibunuh ya. Saya masih senang kalau hidup di dunia. Mau dibunuh? Ya gak mau. Maka dia tidak akan mencari sebab terbunuhnya dia. Maka dari itu ada undang-undang di situ.
Kalau kamu bunuh seseorang, maka kamu akan dibunuh. Kalau kamu kalau bunuh seseorang bakal dibunuh, kira-kira bunuh ya? Tidak bakal bunuh. Maka hukum kisos itu menghentikan orang untuk membunuh. Sebab dia tahu kalau saya membunuh, waduh mati saya. Nanti gak usah deh. Gitu. Maka kalau hukum kisos, ya. Ini tak satu contoh hikmah daripada kisos. Ada sebagian berkata, membunuh saya kalau saya dihukum itu kejam. Ini ada yang mengkritis Islam, hak asasi manusia. Gak pantas untuk membunuh, gak berlaku bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang ngomong itu enak, karena yang mati orang lain. Coba yang mati anaknya yang lebih dicintainya, atau ibunya yang dicintainya, atau bapaknya yang dicintainya. Dia ngomong, coba terbukti sendiri saudaranya atau anaknya mati apa. Mungkin dia akan bunuh lebih banyak dari itu semuanya, karena marah di dalam hatinya. Dia enak ngomong yang mati orang lain, enggak beri kemanusiaan. Dia tidak tersentuh hati. Maka kata bilang bahwa di dalam Islam itu indah. Dan itu perlu proses. Tidak semua bunuh lalu dibunuh. Lihat cara membunuhnya seperti apa. Dengan sengaja atau mungkin ada unsur lain dan sebagainya. Itu dicek lagi, bukan semata-mata bunuh. Karena itu ada dasarnya. Kalau ada orang membunuh dengan kejahatan, maka dia akan dibunuh. Maka dia tidak akan membunuh setelah itu. Ini satu contoh. Ini di dalam Islam. Baik, ini saja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk memahami syariat Islam yang indah ini. Tidak salah paham, syariat yang santun, syariat yang penuh kasih. Ternyata cambuknya pun adalah cambuk untuk menumbuhkan kasih sayang. Bahkan hukum kisos pun untuk menjaga kehidupan yang indah agar tidak terjadi permusuhan. Sebab-sebab pembunuhan tidak terjadi. Sekarang murah banget nyawanya. Kemarin menemukan ada ribut gara-gara ribut tempat jualan. Di semua pasar mana itu tempat jualan itu, gara-gara tempat jualan itu tergeser sedikit saja berantem sampai bunuh. Sampai membunuh. Kakak beradik perebutan channel televisi, bulat sampai bunuh. Hebat dari gara-gara televisi. Kakak adik perebutan channel televisi, berantem begitu itu tak tahu apa kisahnya, bunuh. Jadi luar biasa murah. Karena nggak ada hukum yang khusus. Ada hukum yang benar, hukumnya tidak ditegakkan. Pembunuhan, Masya Allah. Baik, ini saja. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.